1. Ketukan pintu hujan. Malam ketika katak tiba-tiba lompat di pintu rumah. Bayangkan senja tiba, hujan baru reda. Lalu terdengar ketukan lembut di pintu. Namun dia bukan manusia, melainkan katak. Dalam kepercayaan rakyat, ini adalah tanda kesuburan hujan dan keberkahan rezeki. Hujan diikuti kunjungan katak di pintu dipercaya membawa limpahan rezeki. Layaknya bumil menjunjung bayi harapan di perut. Secara ilmiah, ia hanyalah respons alami katak terhadap kelembapan tinggi. Banyak serangga muncul, katak mesin berburu mangsa. Namun secara budaya, rumah tempat katak berkeliaran dianggap memiliki sinyal alami, sebuah mikroekosistem rezeki. 2. Suara gemerincing di loteng. Katak malam yang bersuara di langit-langit rumah. Ketika malam sunyi, loteng tiba-tiba bergema suara krek-krek. Jika ini dikaitkan dengan katak, maka artinya akan datang kabar baik atau tamu penting, potensi kedatangan kerabat jauh atau tetangga yang mengundang diri. Interpretasi ilmiahnya, katak sering berlindung di tempat lembab, gelap, dan dekat air. Loteng lembab, tak terduga, menjadi tempat mereka bersarang. Secara spiritual, ruang antara langit dan bumi, loteng adalah pertemuan dunia nyata dan gaib, suara yang muncul dianggap jembatan pesan. 3. Katak di kamar mandi. Pertanda kesembuhan dan kebersihan jiwa. Coba bayangkan menemukan katak di kamar mandi, tempat suci untuk membersihkan tubuh dan rekoleksi jiwa. Masyarakat lampau percaya ini sebagai pertanda pemulihan dari sakit, fisik dan spiritual. Penafsiran rasional, kamar mandi yang lembab dan mungkin ada rembesan air menjadi habitat sementara katak. Namun dalam kerangka ritual pembersihan diri, kotornya dosa dan kegelisahan jiwa bisa dibersihkan, maka kehadiran katak jadi simbol awal proses penyembuhan. 4. Katak di dapur. Rezeki melimpah dan kesuburan masakan. Anda terkejut saat sedang memasak tiba-tiba seekor katak melompat dari balik kompor. Menurut tradisi, ini tanda rezeki melimpah dan kesuburan dalam masakan. Kesuburan artinya mau berkembang, menambah anggota keluarga, berkah panen, atau makanan berlimpah. Berkaca pada fakta, dapur punya saluran air, minyak, jumlah sampah yang mungkin menarik serangga dan katak berburu. Tetapi mitosnya mengatakan, jika makanan diolah saat katak singgah, maka makanan itu akan jadi unsur keberuntungan, penuh rahmat bagi keluarga. 5. Katak di ruang tamu. Kunjungan tamu berharga. Ruang tamu adalah simbol sambutan, keakraban, dan kehormatan. Munculnya katak bisa diartikan sebagai pertanda akan datang tamu terhormat, bukan sekadar tamu, tapi orang yang membawa berita baik, misalnya jodoh, pekerjaan, atau dukungan finansial. Alasan biologis, ruang tamu yang dingin, gelap, lembab dapat menjadi tempat katak berlindung. Namun secara budaya, rumah yang dikunjungi makhluk air ditafsirkan sebagai titik pertemuan dunia manusia dan makhluk alam. Jadi tamu yang datang juga dianggap membawa energi air, kesegaran dan limpahan berkah. 6. Katak di kamarmu. Isyarat jodoh atau anak pertama. Kalau sibuk di kamar, tiba-tiba katak duduk manis di ujung tempat tidurmu. Masyarakat memaknai ini sebagai pertanda datangnya jodoh, kehamilan, atau kelahiran anak pertama, terutama di keluarga baru. Secara ekologis, katak memang mencari tempat lembab dan tersembunyi, kasur bawah tanah, lantai dingin, jendela terbuka, dan lain-lain. Namun kepercayaan menyamakan datangnya makhluk katak dengan benih kehidupan yang tumbuh, lalu berkembang di alam. Maka kehadirannya di kamar menghasilkan harapan baru. 7. Katak di dekat sumber air rumah. Silaturahmi alam dan keluarga. Artinya, hubungan keluarga akan kembali menguat seperti aliran sungai, mengalir lancar dan penuh cinta. Hanya karena habitat alami katak dekat sumber air seperti sumur, kolam, bak mandi, sehingga terkadang mereka singgah. Secara budaya, rumah yang dekat sumber air dianggap harmoni antara manusia, hewan, dan alam. Kekompakan itu tak ternilai. 8. Katak di pintu kamar anak. Anak akan mendapatkan kesuksesan akademik atau rohani. Tradisi mengatakan ini sebagai pertanda anak Anda akan cemerlang di sekolah, seni, atau bahkan spiritual. Logikanya, katak memilih tempat sejuk. Kamar anak sering diberi AC, jendela,
atau suhu nyaman. Tafsir spiritual. Datangnya makhluk alam pada ruang tumbuhnya anak adalah kehadiran ilahi yang mengawasi dan memberikan semangat belajar. 9. Katak memanggil di tengah malam. Arti tamu malam atau peluang mendadak. Ketika larut malam, terdengar suara katak dekat rumah. Jika kemudian katak tiba di halaman depan, ini adalah pertanda ada peluang tak terduga atau kunjungan mengejutkan, misalnya tawaran pekerjaan penting, kepindahan atau kesempatan penting. Entah karena kondisi lembab malam atau adaptasi katak, realitasnya ia berbunyi untuk memanggil pasangan. Namun banyak yang mengaitkannya dengan pintu pelayanan ilahi terbuka, meski secara minimal sekali. 10. Katak di kamar pembantu atau ruang bawah tanah. Simpati dan pelindung rumah tangga. Jika rumah memiliki asisten rumah tangga, percepatan munculnya katak di kamar asisten dipercaya sebagai perlindungan spiritual. Mereka yang bekerja memberikan harmoni, diganjar keberkahan, dan rumah terlindung dari aura negatif. Kenyataan ekologi, ruang tersembunyi sering dingin dan lembab, membuatnya ideal bagi katak. Namun masyarakat menafsirkan kehadiran di tempat kurang disadari sebagai penjaga tak terlihat, penjaga kedamaian di rumah. 11. Katak di kebun atau halaman belakang rumah. Panen melimpah dan keberlanjutan. Pertanda bahwa panen akan baik. Sayur, buah, tanaman di halaman belakang tumbuh subur. Alasannya, katak memang pengendali serangga. Mereka menyehatkan tanaman. Tafsiran, alam berkolaborasi dengan manusia, dan kata hadir sebagai tanda alam pun senang dengan pemeliharaan kita terhadap kebun. 12. Bukan sekadar satu, tapi banyak katak, pertanda perayaan dan kebaikan kolektif. Bila tiba-tiba banyak katak menyerbu rumah, dalam kepercayaan simbol kolektif itu artinya keluarga, perkumpulan akan merayakan kejayaan, ulang tahun, pernikahan, pemberkatan, atau pengucapan syukur. Biologis, lokalitas lembab membuat mereka bergerombol untuk kawin. Namun maknanya disambut sebagai simbol tumbuhnya kebersamaan di antara anggota, berbagi riset, obsesi, dan membangun komunitas. 13. Ketika katak mati di dalam rumah, peringatan dan refleksi. Meski jarang terjadi, jika Anda menemukan katak mati di dalam rumah, ini dianggap pesan peringatan, introspeksi diri, kembali kepada fitrah, sesuaikan kehidupan dengan alam. Bisa juga sebagai pertanda akan datangnya ujian dan kesulitan jika tidak siap. Alasan logis, katak mati karena dehidrasi, kehabisan makan, dijebak, atau sengaja dibunuh karena dianggap hama. Namun kepercayaan mengatakan, kematiannya sebagai tanda ada yang tidak sejalan antara manusia dengan alam, ada kelebihan penggunaan bahan kimia, ritual yang merusak kesetimbangan. Deretan 13 pertanda katak masuk rumah ini membingkai sebuah jalinan budaya lokal, ekologi, dan spiritual. Di satu sisi, kita memandang katak secara realistis sebagai makhluk indikasi kelembapan, kesejahteraan ekosistem, teman hidup manusia dan tumbuhan. Di sisi lain, kita menafsirkan kehadiran spiritualnya sebagai simbol alam bersuara, menyampaikan kabar rezeki, tamu, peluang, penghormatan, hingga peringatan. Setiap pertanda memiliki makna adat komunal yang diwariskan secara turun-temurun, terus bertahan meski mulai ditemani sains modern. Malah kini, kombinasi alamiah dan spiritual membentuk narasi utuh yang tetap relevan. Pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya. Belajar menghargai alam dan makhluk kecil, memperhatikan sinyal lingkungan rumah kita dan menyelami makna yang tersimpan.